Perkenalkan, beliau Bapak Joko Widodo. Pada beberapa kesempatan waktu lalu, beliau bertanya, kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Taufikur Rahman dari S1 Pendidikan Tata Boga Offering B Angkatan 2018. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi bumbu dasar pada makanan Indonesia. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari bumbu dasar Indonesia. Yang kedua, yaitu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari bumbu dasar pada makanan Indonesia. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menyebutkan bahan-bahan utama pada bumbu dasar makanan Indonesia. Yang keempat, yaitu siswa dapat menyebutkan pengaplikasian bumbu dasar pada makanan Indonesia. Berikut materinya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri ribuan pulau, ribuan suku, dan ribuan makanan. Namun, apa sih yang membuat makanan Indonesia menjadi makanan yang sangat lezat dan nikmat? Ada beberapa alasan yang membuat makanan Indonesia menjadi makanan yang lezat dan nikmat. Itu semua berasal dari bumbu dan rempah yang digunakan. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang kita seorang pelaut, Indonesia disebut sebagai negara rempah. Alasan pertama penjajah menjajah Indonesia adalah mereka ingin mencari rempah-rempah karena Indonesia memiliki banyak rempah yang tersebar di kepulauan Indonesia. Namun, apa sih yang membedakan bumbu dan rempah? Pada dasarnya, bumbu dan rempah itu merupakan tanaman atau bagian tanaman yang berfungsi sebagai menambah cita rasa pada makanan. Namun perbedaannya adalah bumbu itu terletak pada tanaman yang berada di lingkungan dingin, sedangkan kalau rempah itu biasanya berada pada tanaman yang berada di lingkungan tropik, seperti itu. Lalu apa sih fungsi bumbu dan rempah pada makanan? Yang pertama, yaitu sebagai penambah cita rasa makanan. Teman-teman pasti pernah dong nyobain rendang yang 10.000 dengan rendang yang 30.000. Mana yang lebih enak? Tentunya yang 30.000. Mengapa? Karena semakin banyak bumbu dan rempah yang digunakan pada sebuah makanan, rasanya akan semakin nikmat dan lezat, akan semakin baik. Satu makanan Indonesia dinobatkan sebagai makanan ternikmat di dunia, yaitu adalah rendang. Teman-teman tahu dong bagaimana kenikmatan rendang yang benar-benar sangat-sangat nikmat. Rendang menjadi makanan tradisional yang berasal dari masyarakat Minangkabau. Selanjutnya adalah memberi warna pada makanan. Beberapa bumbu dan rempah memiliki warna khas yang dapat memberikan warna pada sebuah makanan. Contohnya adalah kunyit memberikan warna kuning, lalu ada kluwek memberikan warna hitam, lalu ada cabai memberikan warna merah. Beberapa bumbu dan rempah memiliki zat yang dapat mencegah tumbuhnya bakteri sehingga memperlambat busuknya sebuah makanan. Fungsi yang keempat adalah menambah nafsu makan. Pernah nggak sih teman-teman pas sakit pasti kalau makan rasanya hambar dan pasti jadinya tidak suka makan atau nafsu makannya berkurang. Nah, dengan bumbu dan rempah-rempah, makanan akan menjadi lebih nikmat dan lezat sehingga meningkatkan nafsu makan ketika kita ingin makan. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi bumbu pada masakan Indonesia. Bumbu pada masakan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bumbu yang berasal dari hewani, contohnya adalah ebi dan terasi. Lalu bumbu dari nabati yang berasal dari tanaman, ada yang berasal dari bunga, dari daun, dari batang, dari akar, dari umbi-umbian. Lalu lanjut ke macam-macam bumbu. Macam-macam bumbu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bumbu segar. Bumbu segar yaitu bumbu yang berasal dari tanaman yang diambil dalam keadaan segar. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lain-lain. Yang kedua adalah bumbu kering, yaitu bumbu yang digunakan dalam keadaan kering. Contohnya adalah kayu manis, lalu ada cengkeh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bumbu buatan, yaitu bumbu yang telah siap pakai. Contohnya yaitu adalah cuka dan kecap. Selanjutnya adalah bumbu dasar yang akan kita bahas nanti. Bumbu dasar putih terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, gula, dan minyak goreng. Biasanya bumbu dasar putih dijadikan
untuk bahan pembuatan soto dan masakan lainnya. Lalu lanjut ke bumbu yang kedua, yaitu adalah bumbu merah. Bumbu merah berasal dari bawang merah, bawang putih, lalu ada cabai merah besar, garam, gula, dan minyak. Bumbu merah biasanya digunakan pada makanan seperti balado, sambal goreng kentang, sambal goreng tempe, nasi goreng, dan banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bumbu kuning. Bumbu kuning berasal dari bawang merah, bawang putih, lalu ada kunyit, garam, gula, dan minyak goreng. Bumbu kuning biasanya digunakan pada rendang, lalu ada kari, dan beberapa soto lainnya. Ini adalah bumbu orange. Bumbu orange tidak jauh berbeda dengan bumbu kuning kegunaannya. Hanya saja bumbu orange ditambah dengan cabai merah. Jadi bahan utamanya itu adalah bawang merah, bawang putih, lalu ada cabai merah, lalu ada kemiri, lalu ada garam, gula, dan minyak. Biasanya bumbu orange ini juga digunakan dalam kari, rendang, dan beberapa makanan soto. Mungkin itu saja materi bumbu dasar pada makanan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan ada kuis, namun saya harap ketika kuis berlangsung, teman-teman mempause videonya, karena setelah kuis berlangsung akan ada kunci jawaban. Saya harap teman-teman jujur ya dalam mengerjakannya. Harap setelah menonton video pembelajaran bumbu dasar pada makanan Indonesia, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia lebih mengenal kebudayaan Indonesia. Tidak peduli meskipun kalian menyukai makanan luar, yang penting yang tetap di hati adalah makanan Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.